Anda, saya yang duduk di sini akan meninggal. Itu kesamaannya ya. Kita akan meninggal. Warga yang di sini sudah aman. Kaveling kuburannya sudah ada di mana-mananya. Aman. Kalau dikubur nggak bingung nanti liang lahatnya di mana. Harus dipikirkan Pak, Bu. Walaupun kita tahu eta mah engkawe urusan hirup gitu kan ya. Tapi tetap kita harus pikirin. Karena gak mungkin kita mengurus sendiri ya. Saya mau meninggal nih, mandi sendiri, pakai kain kafan dadah, pluk, bawa di kuburan, gak mungkin kan? Makanya di Islam itu Islam sangat adil. Kalau ada Muslim meninggal itu tanggung jawab semua orang yang ada di sana. Kalau sampai nggak diurusin itu dosa sekampung-kampung nak. Bahkan satu lancar selamat sehat ya. Juga di sini yang sedang mengandung juga dan punya anak keturunan semoga dijadikan anak yang solih dan solihah. Saya jadi mikir, saya kapan nggak tahu. Kan Agung, kan Pak Agung anggota dewan, mau berengke gitu ya, nggak tahu. Mau pejabat, mau rakyat, kita tidak tahu. Bahkan mungkin 10 langkah dari sini bisa jadi kita sedang dibidik oleh malaikat maut. Kita tidak tahu. Artinya apa yang harus kita lakukan? Karena kematian ini goib, maka persiapkanlah kematian kita yang entah kapan itu. Minimal dengan cara seperti ini. Nongkrong bareng, duduk bareng, berbicara tentang agama. Ingat Ibu, Bapak, ibadah itu tidak hanya kita sholat, zakat, tidak hanya itu. Duduk kayak gini nih pegel-pegel, bari nyepengan nasi box gitu. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah ketika kita mengamalkan tolabul ilm. Di mana Nabi Muhammad SAW menyebutkan tolabul ilm faridah ala kulli muslimin, menuntut ilmu agama adalah wajib untuk setiap umat Islam. Makanya saya jadi anggota dewan, Bapak, sepanjang saya pegang mikrofon, mau sambutan kek, mau reses kek, mau apapun, minimal balighu anni walau ayah tersampaikan beberapa perkara agama walaupun sedikit. Nah, pada hari ini Ibu Bapak, karena tadi bicara bakal mati, saya yakin semua manusia bakal mati dan akan terhenti kehidupan di Banjaran ini, di dunia ini dengan satu kata as-sa'ah. Ada yang tahu as-sa'ah? Waktu. Diartikannya secara tarjimnya itu adalah kiamat. Bumi akan kiamat. Pertanyaannya kapan? Kalau hari saya tahu. Kalau hari, karena ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Hari kiamat ada yang tahu hari apa? Jumat, betul. Hari Jumat. Tapi tanggal, tahun, jam berapa? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Makanya di riwayat lain disebutkan hewan-hewan itu Bapak kalau masuk hari Jumat tuh ketakutan. Karena tahu ilmu itu, umamun besok kiamat. Kurang kan kadang lempeng ya kalau bicara kiamat. Tapi Bapak sadarilah, kalau bicara kiamat Nabi Muhammad SAW memberikan rambu-rambu bahwa ciri-ciri kiamatnya udah dekat kita itu. Ciri-ciri kiamat sudah dekat apa coba? Yang paling jelas adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri kiamat akan datang adalah dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada hal lain nih yang harus kita waspadai. Jangan sampai ciri-ciri itu terjadi di dunia di mana-mana dan paling banyaknya di Kecamatan Banjaran tempat kita tinggal. Tanah air tercinta lah Banjaran banyak. Mau lupa di mah ku keratekna, ku macetna. Kok yang negatif-negatif macet ingetnya ya. Dan lain-lainnya lah seperti itu.
Ada 10 hal Bu Pak terkait ciri-ciri kiamat yang semoga kita membuka mata hati dan kita ingat dan membawa kita kepada arah khauf, kekhawatiran, ketakutan akan wafat su'ul khotimah, sehingga hari demi hari kita banyak bertobat. Tobat aja, istighfar yang banyak, tobat. Mau maksiat mikir tuh kudu 2 kali, mikir sekali oke meureun rada sieun. Seperti itu, semoga kita terlindung dari sifat-sifat makhluk hamba Allah yang sering senang bermaksiat. Amin. Yang pertama, apa itu ciri-ciri kiamat? Ibu bapak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disampaikan Nabi SAW itu pernah bilang adalah jika amanat telah disia-siakan maka tunggulah kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana amanat itu disia-siakan? Nabi SAW menjawab, Ida usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Jika urusan diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kiamat Bu Pak. Ciri-ciri kiamat pertama adalah urusan-urusan kita dikelola oleh bukan ahlinya. Aya tukang mubaran tapi punya ilmu nak, ditanya bapak ke sekolah kapungkur sadi dinten naon abi mah contoh naonnya montir di bengkel, nah ini ngobatan abi teh kenging ngimpi cenanya biasa ngobatan jalmi nu kana segala rupina. Nah itu hati-hati Bu Pak, kalau cuma modal bilang ngimpi kayak bini abi ge akhirnya bisa ngaku gitu. Terus kejadian di Jawa Tengah apa Jawa Timur, tahu Ponari? Pernah dengar batu Ponari? Gara-gara batu cenanya bisa nyembuhkan dicemplungkan kana cai. Dulu ngebludak Bu Pak, jika pembagian bansos antri panjang. Akhirnya masih antri deh, pertanyaan saya. Enggak, batunya masih ada, udah nggak laku. Kalau memang istiqomah bisa menyembuhkan, kudunan yang bikin akhirnya pino, betul tidak? Itu hanya pembodohan dan ciri-ciri kiamat. Yang lainnya ini masalah politik. Ada orang ngurusin dinas kesehatan, ini contoh ya, bukan di Kabupaten Bandung. Ada orang ngurus dinas pendidikan, tapi nggak ngerti tentang mendidik. Ada orang ngurus Satpol PP, tapi dia nggak ngerti cara mentertibkan warga. Ada orang-orang termasuk jadi ayah anggota dewan, mudah-mudahan Mas Anda sabinya, ayah anggota DPRD, tapi ngerti cara ngaperjuangkan daerahna. Ayah nu jadi gubernur, bupati, presiden, wakil presiden, tapi dia nggak tahu cara-caranya menjadi pemimpin yang solih, yang baik. Ini hati-hati Bu Pak. Bagaimana bisa mensolihkan warganya kalau maca kurang oke balelo? Bagaimana bisa dia menjaga warganya dari perzinahan sementara dianya masih zina, masih open BO, masih pakai ani-ani? Bagaimana dia bisa memberantas narkoba sementara pemimpin ini aja masih minum narkoba? Nah inilah ciri-ciri kiamat Bu Pak. Ini yang jadi persoalan kejadian sekarang. Betul tidak? Bupati, anggota dewan, saya nggak mau bilang bupati gubernur lah, anggota dewan yang beunang oge. Aya beunang ku berzina, ditewak ku narkoba. Terakhir yang paling baru, anggota dewan ditewak main domino judi. Dewan Bu Pak. Pandoakeun abdi sareng Pak Anang sareng Raya Bibintangnya tong janten dewan anu nyilakakeun jeung anu teu amanat. Itu ciri-ciri pertama Pak Bu. Jadi harus hati-hati. Kalau di berita ada berita yang misalnya nu kitu langsung tobat. Bisi kiamat. Yang kedua, merebaknya perzinahan. Baru saya sebut tadi ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah wa yadhharul zina, merebaknya perzinahan. Sekarang zina kan macam-macam ya. Ada yang zina mata, zina ini, zina itu. Tapi kan itu terbuktikannya terjadinya ketika punten ya Bu Pak, hubungan biologis di luar pernikahan terjadi. Pertanyaan saya, di Kabupaten Bandung banyak perzinahan tidak? Gak tahu ya? Saya jawab dengan jawaban dokter ya. Ya. Taunya dari mana? Dari istri saya. Emang istri saya siapa? Qadarullah istri saya dokter kandungan Bu Pak. Berkali-kali ngobrol sama saya. Ada anak SMP datang periksa kehamilan. Ini kejadian. Ada teteh-teteh masih muda, diem ditanya-tanya, diem nangis, kenapa? Diperiksa bareng dokter mengerti ya, saya ngerti caranya, dipegang ditaruh segala, oh ini lagi sedang mengandung.
gitu kan ya. Dan ini kasus ini banyak, apalagi kalau dicek di perdalam sekarang. Sekarang ada orang tua malu kalau anaknya tidak punya pacar. Ya, mungkin saya tidak mau merendahkan atau menyalahkan, mungkin masih berjarak dengan ilmu agama. Bu, Pak, jangan abur anak-anak dengan pacar. Emang dikira ngapain? Di kos-kosan, zikir bareng, setoran hafalan Quran, mungkin. Ibu yang kedua tuh setan, dibawa bobogohan ke bioskop. Udah seueur jalmi, kan gelap. Kita tidak tahu, Bu, Pak. Saran saya nih, mungkin ini kodarul direkam ya. Kalau yang ada pacaran, udahlah. Kalau bukti cinta yang sejati apa? Calon suaminya datang ke mertuana dengan penuh keberanian, lamar langsung. Tombanya AIUEO, apalagi udah pacaran 6 tahun, 5 tahun tidak dinikahi, tinggalkan saja. Udah ngaji, bertobat. Dengan ngaji sepatu ditemukan dengan orang yang solih. Ya, ini merebaknya perzinahan, ciri-ciri kiamat. Bukti yang lain, ibu bapak harus tahu. Sekarang berzina itu bisa online, Bu, Pak. Saya nggak ada jantung di praktekkan ya, mah. Butuh duit dengan 100.000 perak. Masuk aplikasi, cari lokasi, keluar nanti tawaran-tawaran. Saya tarifnya segini-segini. Yang 100.000 teh ayah. Bahkan yang 2.000, 5.000 ayah. Ini saya dengar cerita dari Bu Risma, wali kota Surabaya. Ingat dulu ketika nutup Doli ditutup, dia sambil nangis cerita, kalau tidak salah ya di acara Mata Najwa atau siapa saya lupa. Semoga perjuangan beliau ditiru oleh banyak-banyak kepala daerah lainnya ya, memerangi pelacuran. Ada nenek-nenek pelacur ibu bapak butuh uang buat makan, bukan untuk korup, bukan untuk maksiat, makan, nawarin diri ke anak SD 2.000 wewios, 5.000 wewios. Dan ini ciri-ciri kiamat terjadi, Bu, Pak. Hati-hati, Anda yang sudah punya istri, setialah dengan pasangan. Karena sekarang berita terbaru nih, Bu, Pak. Ini jinah lain lalaki dan perempuan saja. Laki-laki dengan laki-laki, ini terbaru ada di Cina. Bisa kejadian juga di kita ya. Namanya itu Sister Hong. Tahu? Baru saja tadi saya baca di sini. Dia nyamar jadi perempuan, ngajak berzina dengan laki-laki, dan dia bilang sudah berzina dengan 1.600 laki-laki, padahal dia laki-laki, bencong menurang malah, waria, berzina 1.600 kali, dan dia punya penyakit HIV, nyebar. Yang saya tahu HIV itu menyeramkan, Bu, Pak, tapi kalau di warga kita ada yang HIV, jangan dikerdilkan ya, jangan dikucilkan, bantu, tolong, bimbing, lindungi, proteksi. Itu tidak menular dengan cara berpegangan seperti ini, tidak. Bertukar cairan tuh menular, tukeran jarum suntik, narkoba menular. Kalau ngobrol gimana mau naon, gitu kan ya. Bahkan minum satu gelas pun tidak apa-apa yang saya tahu ya. Nah itu hati-hati. HIV serem, Bu, Pak. Jangan sampai anak kita ngesma, kasep, maco, sehat, pinter, kejebrus wajina sekali. Naudzubillah-nya ketularan HIV hancur, Bu, Pak, masa depannya. Naudzubillah. Ini ada istilah baru, Bu, Pak. Zina ini Open BO, pernah dengar Open BO? Dia pakai pelacur tapi pakai aplikasi. Stop ini. Kenapa saya menyampaikan ini sih di pengajian ibu-ibu? Harus disampaikan. Pak Agung, anak saya tidak mungkin, percaya saya, tapi harus disampaikan. Bisa suatu saat dijebak babatu temannya, babaturan anak, teman kerjanya, kita tidak tahu. Awalnya ngajak karaoke, ayo cobain aja mau naon. Dikasih narkoba, mabuk, itu tenanon ya bahan mah, tengarti nanon dijebak. Ini kejadian, Bu, Pak. Ada kultur baru nih di dunia pekerjaan. Ada yang jinah, aduh sorangan saya jinah dia tahu rahasia saya. Kalau dia tahu lapor sama istri saya bahaya. Akhirnya dia ngejurmusin teman-temannya buat berzina juga, open BO juga. Jadi sama-sama punya kartu, ngerti gak, Bu, Pak? Jadi kalau kamu bilang sama istri saya, orangnya bejakan kemana ke pamajikan mana. Artinya apa? Hati-hati, ini akhir zaman. Ciri-ciri kiamat udah bener, udah deh. Ini yang masih muda nih di belakang, mungkin ada yang duduk. Udah kita berbenah diri deh, tinggal di Banjaran. Saatnya kita mengaji, menenangkan diri, dan cari solusi dengan ilmu agama. Yang ketiga, riba merajalela. Ciri-ciri kiamat, riba merajalela. Ini ciri-ciri paling gampang itu riba tuh apa sih? Ini paling gampang. Payi namut kabi 1 juta. Sok payi tambia, aku abi tambutkan tapi uikan 1.100.000 perak. Menambahkan tambahan dalam suatu pinjaman itu nggak boleh. Aku ngabi mah gitu, nggak nabi mah kia.
Payi rambut artos 1 juta. Payi teh masian, tapi pagung pangumbahkeun motor saya, lamun nginjem duit ka saya. Itu pun nggak boleh. Mengambil lebih dari pinjaman itu nggak boleh, Bu Pak. Itu dosanya sama dengan bahkan lebih parah daripada zina dengan ibunya sendiri, bayangkan. Bahkan di Al-Quran disebutkan itu sama aja dengan ngajak perangi Rasul jeung Allah sallallahu alaihi Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan riba. Apalagi kan sekarang bank keliling kukulintingannya. Saran abi mah lunasan lamun kagok tos rambut mah lunasan tong deui. Ya, seperti itu. Nah, Ibu Bapak semua. Dan juga ini begini Bu Pak, di dalilnya tuh ya, ini kejadian di mana-mana. Naudzubillah. Dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan datang suatu zaman manusia, seseorang tidak peduli lagi dengan status kehalalan dan keharaman harta yang dia peroleh. Jadi dia nyari duit, mau halal, mau haram, saya tidak peduli, yang penting saya bisa makan, bisa beli motor, bisa bayar kosan, bisa beli rumah. Ini ciri-ciri kiamat Bu Pak. Hati-hati dengan harta haram. Ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban, kata Allah Subhanahu wa taala. Makan yang ada di bumi ini dari halal yang thayyib. Jangan merasa Anda dan saya nyaman dan aman dengan harta haram, karena itu pasti akan diproses di dunia dan di akhirat. Ada satu orang Bu Pak, dia kaya raya. Saya tidak mau nyebut profesinya karena profesinya ini terhormat, disensor lah, saya bisa tersinggung. Tapi dia suka memalak orang-orang yang terjerat narkoba. 1 juta, 10 juta, 5 juta, 10 juta. Kau kumpulkan, benar. Rumahnya gede, mobilnya bagus, banyak. Orang lain mungkin melihatnya, nanya hidupnya bengar. Tapi sehari-hari dia tersiksa. Kenapa? Kenapa saya tahu? Karena dia lapor sama orang yang pernah dia palak. Kebetulan teman saya, anaknya kena narkoba, dipalak. Hampura abi bala pernah majeg akang, murang kali akang ku abi dipajeg kunaon. Ayeuna karos ku abi kunaon gitu. Walaupun harta banyak, bumi ageng, mobil mewah, istrinya selingkuh. Kasiksa tah nganyayat hate. Kedua, anaknya jadi klepto, tau klepto? Tukang maling. Tapi dia bukan maling duit gede. Aya sendal diambil. Padahal orang kaya Bu Pak. Aya gelang lucu diambil. Lewat pasar ngambilan barang. Padahal orang kaya kena penyakit klepto gara-gara harta yang tidak halal. Kalau Anda laki-laki dihadapi oleh tantangan di depan mata, di tangan ada harta halal, haram, syubhat di panangan, terlanjurlah, anggaplah seperti itu. Maka yang halal simpen di meja makan, jadikan bumi, jadikan acuk, jadikan tuangan yang halal. Tapi yang haram, yang syubhat kabaturkeun weh. Dalam artian jangan bangun jalan, kotor-kotor lah, nggak bangun NCK, atau nggak kabaturkeun tongkat tuang punya lira omat. Hati-hati dengan harta haram Bu Pak. Hati-hati. Dan ini ciri-ciri kiamat. Gitu kan? Yang selanjutnya, yang keempat, berlomba-lomba menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengannya. Oh, masjid saya, RW saya Malawi Ageng. Oh, masjid desa saya Malawi Ageng. Itu hati-hati. Dan sekarang kejadian di Indonesia, masjid Garuda nyebutnya, Pak, betul? Bahkan mewah, keramik nage. Naon namanya rada mahal teh? Porselen. Karena itu, ini kejadian kan di kita kan. Ai masjidnya gede pinuh, tapi eusina kosong. Ini ciri-ciri kiamat. Jadi kalau Bapak nanti masuk masjid, nah sepi, ingat kiamat kedeng deui. Maka perbanyaklah bertobat. Bertobat dan makmurkan masjid. Punten dia cara mana tadi masjid, karena aturan reses tong di masjid gitu kan ya. Dan biasanya kita kalau ngariung bareng di masjidnya punya. Nantilah kapan-kapan kita boleh seperti itu. Nabi dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, engkau akan menyaksikan orang yang sungguh kami akan menghiasi masjid-masjidmu sebagaimana bangsa Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat-tempat ibadah mereka. Ini ciri-ciri kiamat. Bahkan nomor 5 ya, ciri-ciri kiamat lain ialah berlomba-lomba meninggikan bangunan. Berlomba-lomba meninggikan bangunan. Apakah itu sudah terjadi Ibu Bapak? Udah, lihat di TV di Arab Saudi, di Uni Emirat Arabnya, di Jakarta. Pajangkung-jangkung bahkan ternyata berlomba memecahkan rekor dunia, gedung paling tinggi, hotel paling tinggi. Kejadian ayeuna teh di mata kita sendiri. Nabi SAW bersabda, engkau akan menyaksikan orang-orang bertelanjang kaki dan badan, lagi miskin yang menggembala domba, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kejadian ayeuna. Ya, ciri-ciri kiamatnya. Dulu
Uni Emirat Arab, Oman, nondenya Abu Dhabi dulu teh Bupa kebanyakannya gitu bertelanjang kaki, make onta gitu loh. Miskin lah mungkin terlihatnya. Tapi akhirnya tiba-tiba dalam sekian puluh tahun, boom, langsung bala lenghar. Seperti itu. Ini ciri-ciri kiamat. Selanjutnya yang keenam, 10 ya Bupa, nanti kita masuk ke diskusi reses. Yang keenam, ciri-ciri kiamat lain ialah budak wanita melahirkan tuannya. Ngertos tak Bupa? Ibu ngelahirkan tuannya. Artinya naon? Ngelahirkan anak anu doraka. Jadi anaknya kaindung nanti jika kak pembantu. Kejadian gak sekarang seperti itu? Anak-anak menaikkan nada suaranya ketika mau makan. Mama, hoyong tuang. Jangankan anak-anak kadang yang sudah seusia saya pun masih ada yang begitu. Ketika banyak anak yang durhaka, itu ciri-ciri kiamat. Lekas bertobat buruan. Dan tolong cek diri sendiri. Jangan-jangan saya juga bagian dari orang yang durhaka. Durhaka tidak hanya selalu membentak, memukul, mendorong, tidak Bupa. Molototan wae tengis doraka. Indung bapana geus kolot tara dikunjungi etoge doraka. Pagung abi mah tos sepuh doraka naon deui abi tos beres da ibu bapa abi teu aya. Tara ngadoakeun indung bapana nu tos maot oge doraka. Maka bagi yang masih hidup pegang erat orang tuanya, jadikan itu jalan ke surga. Hoyong naon sabisa-bisa teh urang ngajalankeun mah bantuan nyuci piring, mencetan, ngobrol, bantuan. Kadangkala orang tua kita itu nggak butuh transferan kita, yang mereka butuhkan itu adalah waktu kita. Anu tos ngantunkeun perbanyak istighfar kangge ibu bapana. Karena itu bisa jadi melepaskan beliau-beliau dari siksa kubur. Naudzubillah ya, mudah-mudahan mah nggak ada yang kena siksa kubur. Dan menjadi peringan mereka di alam kubur. Maka perbanyaklah istighfar untuk ibu bapak kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti itu. Ya, dan sekolahkan anak-anak kita ke tempat-tempat sekolah agama supaya tidak jadi bagian yang tadi yang durhaka kepada orang tuanya. Yang ketujuh, Nabi SAW tidak akan datang hari kiamat hingga banyaknya al-harj. Nah, mereka bertanya, wahai Rasulullah SAW, apa itu al-harj? Nabi SAW menjawab, pembunuhan. Ciri-ciri kiamat kedua adalah pembunuhan marak di mana-mana. Pertanyaan saya, sekarang sedang banyak gak terjadi pembantaian? Di mana? Di mana? Di Palestina, ibu, bapak, nepikeun ayeuna saya buka medsos, Instagram, orang-orang nu hirup di situ masih bisa internetan, Bu. Orang-orang hidup di sana, Bu, Pak, dibantai. Budak leutik terakhir tadi pagi-pagi nih kali budak leutik kagencet sampai anak ku batu beton bangunan nu runtuh, bari getihan bari nangis gitu kan. Anak segede anak abi ini masih terjadi. Maka kalau ada waktu luang, kesadaran dari kita, doakan warga Palestina tong pernah capek. Walaupun mendoakan, pagung nah ngadoa teh dikobul-kobul wae, Allah punya rencana tersendiri. Dan suatu saat Baitul Maqdis akan dibebaskan. Itu janji Allah sebelum kiamat. Pasti kumaha carana duka. Tugas orang naon ngadoa, dadek jihad ka ditu teu bisa, ongkosna jauh teuing nya. Di Banjaran aja masih banyak masalah. Ngarapkeun pemimpin dunia kitu dengan hararese seperti itu ya. Jadi tong hilap doakeun warga orang di Palestina. Nu selanjutnya, maraknya perdagangan. Dua deui-nya, maraknya perdagangan yang ke-8. Menjelang Nabi SAW bersabda, menjelang kiamat salam hanya diucapkan kepada orang-orang tertentu dan merebaknya perdagangan hingga seorang wanita turut serta bersama suaminya dalam berdagang. Begini, dagang nggak salah Bu Pak, dagang nggak salah. Bahkan istri membantu suaminya berdagang juga tidak masalah sepanjang menutup aurat, menjaga komunikasi, tidak berikhtilat dan mendapat ridho suami. Tidak apa-apa, karena dulu pun istri sahabat ada yang membantu berdagang sahabatnya. Tapi tetap dominasi harus laki-laki. Kalau bisa bapak-bapak, istri mah tong diajak dagang kalau bisa. Enggak, soal laki ada tugas kita laki-laki adalah mencari nafkah. Tapi bicara maraknya dagang, ayeuna kan kejadian ya. Detik ayeuna nu bikin nepikeun engke jam 12 wengi masih aya nu dagang, percaya teu Bu Pak? Di mana nu dagangna? Live TikTok main betul? Sok ibu bangun jam sabaraha weh? Bangun jam 2 misalnya, buka di internet, aya nu dagang bener nggak?
Ibu ayo kita beli ini bantal ini murah sekali, cuma 2.000 3.000, terus dagang. Dan ini ciri-ciri kiamat. Saya ternyangka ternyata benar kejadian, semua kata-kata Nabi itu kejadian, ayat terus kejadian. Salah satunya adalah ciri-ciri kiamat, maraknya perdagangan. Dulu waktu SD saya berpikir SMP, dagang mah cukup di pasar, yang di toko, selesai wengi istirahat. Sekarang tidak, setiap jam ya dagang. Ya, ini ciri-ciri kiamat dan banyaklah bertobat. Selanjutnya menjamurnya fahsya, perbuatan dan ucapan keji, pemutusan silaturahim dan buruknya hubungan bertetangga. Nah, hati-hati. Perkataan keji ayeuna tos pabalatak lah, orang-orang ngomong kasar gitu kan ya. Kemudian mutuskan silaturahim, hati-hati, ini dosa besar, hati-hati. Jangan pernah lah sakali napas saya jeung adi geus tok kudu panggil salamana entong. Bahkan sekarang brutal Bu Pak, silakan cari di internet. Ada anak menitipkan ibunya, bapaknya yang sudah tua di panti jompo dengan catatan kalau meninggal jangan beritahu saya. Sok cek gerak. Pernah lihat itu? Eta hiji dosana kurang ajar, tengurus indung bapana. Kalimat terakhir eta lebih kurang ajar, kalau meninggal jangan hubungi saya. Orang tua anak macam apa itu? Dan itu terjadi, dan ini ciri-ciri kiamat Bu Pak. Giliran baheula butuh warisan ditempel di udag-udag. Geus dek maut mah dilepaskeun ditinggalkeun. Naudzubillah. Hati-hati Bu Pak. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menjaga diri lah, minimal tong nuntut anak urang kitu. Urang heula we tong kitu. Lamun urang teu kitu, anak urang moal kitu. Biasanya begitu Bu Pak. Karena apa? Karena anak itu melihat orang tuanya. Ini kejadian di Arab Saudi. Pernah ada orang tua tinggal bersama anaknya. Rumahnya gedong Bu Pak. Orang tuanya asalnya tinggal satu atap bareng dia. Tapi mungkin gak enak sama istrinya, dialihkan ke lantai nuluhur. Ame leuwih leluasa alasan mah. Setiap hari di pasien tuang, dirawat dengan kesibukannya. Nah, kemudian si suaminya itu memberikan arahan yang udah berjalan lama, memberikan makanan itu apa Bu Pak? Makanannya enak, mewah, tapi piringnya plastik. Ya okay? Si orang tuanya yang sepuh tidak keberatan dikasih piring plastik. Tapi secara etika kan tersopannya orang tua dikasih piring plastik. Sampai suatu ketika orang tua nama nanyakan anak abi kumaha, si Ujang teh kumaha, damelna lancar teh. Perhatian, walaupun kadang dicuekin dengan kesibukannya. Singkat cerita si bapaknya meninggal. Akhirnya si suami itu naik ke atas bareng anaknya, beberes lantai nuluhur, kangge, ya beberes we, ama anaknya beberesnya. Di sana terdapat piring-piring plastiknya, bekas bapaknya dulu yang sudah meninggal ya. Anaknya ngaberesan Bu Pak, diberesan, dicanak. Kenapa kamu ambil piring itu? Abi ini buat saya ya. Kenapa? Nanti kalau budaknya budak letik, kalau Abi sudah tua, saya mau ini buat Abi, nanti makannya pakai ini. Cerik langsung tah si suami teh nangis. Bagaimana perlakuan kita ke orang tua, begitu pula juga anak kita ke kita. Paham ya? Itu hati-hati. Yang selanjutnya ini agak bodor nih Bu Pak. Tapi tong tersinggungnya imanya. Dan semua juga udah tahu lah. Orang tua bergaya anak muda. Ini ciri-ciri kiamat terakhir. Orang tua bergaya anak muda, maksudnya kumaha? Kata Nabi SAW, akan ada akhir zaman satu kaum yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam bagaikan dada burung merpati. Mereka tidak akan pernah mencium harumnya surga. Ini memang secara tekstual ya. Disarankan kalau mau dipikok rambutnya ya, buat kita nih. Abid kan suhur tuh tinggal itu. Wis abinya. Antap we abi mah. Kalau mau pun diwarnai, jangan pilih warna hitam kalau warna dasar kita hitam. Naon we tuh coklat, ya, dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri kiamat. Nah, Ibu Bapak, itu kurang lebih 10 ciri-ciri kiamat. Bagaimana dengan Banjaran? Di Banjaran ini terjadi masalah sosial. Masalah sosial yang terjadi di sini harus kita lawan bersama. Dan ini bagian ciri-ciri kiamat oge yang terjadi. Saya titip kepada warga yang duduk di sini, jemaah pengajian yang duduk di sini, 5 masalah sosial yang ada di Kabupaten Bandung yang harus kita pageri agar itu minimal tidak terjadi ke keluarga kecil kita. Yang pertama, jaga keluarga Anda, jaga RW Tilu Pak Haji, jaga Kecamatan Banjaran dari judi slot. Tahu judi slot? Ibu nggak tahu ya? Nanti tanya ke yang tahu. Jadi itu judi pakai handphone, dia deposit uang 100.000, katanya ikutan judi, diklik
Kalau keluar angka yang sama atau gambar yang sama, dia dapat jackpot. Nyimpen 100.000, hadiahnya 1 juta. Nyimpen 1 juta, hadiahnya 10 juta. Dan ingat, judi slot ini hanya untuk orang-orang bodoh. Kenapa? Karena menang kalahnya judi slot itu diatur bandar, Bu Pak. Kumaha carana ame depositna ageng di awalnya tuh dimenangkeun heula. Saya nyimpen 100.000, menangkan cek bandar nanti bayar rugi heula mah. Nyimpen 100.000, menang 1 juta. Menang euy, urang mau nyimpen 1 juta, engke menang 10 juta. Cing cobaan nyimpen 1 juta, jepret, menang 10 juta. Datang duit 10 juta nama. Nyimpen 10 juta, panasaran deh, nyimpen 10 juta, keluar 100 juta, dikeluarkan. Sampai panasaran, jual imah, jual motor, jual mobil, kurang simpen 200 juta. Ketika nyimpen 200 juta, dielehkeun. Leungit kabehanana, beak kabehanana. Akhirnya hutang badag. Dan judi kan kata Allah nggak boleh ya. Lah ini kok nekat judi gitu kan. Juga termasuk anak-anak, Bu Pak, jangan dilatih, dibiasakan dengan judi. Salah satunya adalah pernah main ke mall tidak? Suka ada box permainan, itu masukin koin, tiba-tiba ada tangan jatuh ngambil boneka, gitu kan? Jangan deh, itu juga bagian dari judi. Apalagi masukin koin, tiba-tiba keluar angka, nanti keluar tiket banyak, itu juga bagian dari judi. Maka jauhi judi. Termasuk orang apa tuh namanya aya sepak bola Indonesia lawan naon misalnya Cina, Malaysia, sok lah lain tanggungan apa? Tumpangan. Walaupun 1.000 angger judi, Bu Pak. Jangan dibiasakan seperti itu. Dulu teman-teman mahasiswa saya gitu, Bu Pak. Wah, sok dikumpulkan ku teman saya teh. Si bandar teh. Itu judi memalukan dan suatu kebodohan, maka hindari judi slot, Bu Pak. Itu pakai HP, hati-hati. Bapak-bapak juga yang sudah kecanduan, kayaknya mah nggak ada di sini Maya. Kalaupun ada, tolong kasih tahu, jangan bodoh lah intinya mah gitu. Karena kita sedang dipermainkan. Banyak kasus sekarang judi slot, Bu Pak, masuk ke telinga kami anggota dewan. Ada yang cerai suami istri karena gaji suami beak dipakai judi. Ada yang bahkan suami dibunuh istrinya gara-gara main judi di bejaan. Saya main judi slot, dibakar hidup-hidup, Bu Pak. Percaya tuh? Sok cari di berita gara. Istri bakar suami gara-gara judi slot. Ada yang bunuh diri, ada. Cek Allah entong. Kenapa? Karena Allah dan Rasulullah SAW tahu dampaknya akan seperti ini. Pagung dah atuh pirage judi, lain ngabunuh jelema, lain memperkosa, lain menyembelih manusia gitu kan ya. Judi ini, hati-hati dengan judi. Oke? Ini titip saya di Banjaran dan Kabupaten Bandung. Yang selanjutnya, minuman beralkohol sudah tinggalkan. Kenapa? Karena minuman beralkohol ini yang mau legal maupun ilegal, saran saya tinggalkan. Saya yakin di sini mah tidak ada. Tapi jaga anak-anak kita jangan sampai nyobaan saeutik weh. Karena kadituna bisi kecanduan. Sekarang minuman beralkohol ilegal nih tantangan Kabupaten Bandung ya. Saya udah lapor ke Kepala Satpol PP, masih aya keneh dijual di pinggir-pinggir warung. Betul? Yang beli anak SD, Bu Pak. Saya ningali langsung kita pakai sepeda. Astagfirullahaladzim. Saya lapor Satpol PP karena tugas saya digerebek, digebugan oke. Anggar ya deui. Kenapa coba? Karena itu tindak pidana ringan.